Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Hai, warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang nyauri? Apa-apa, di sini audiensi nggak masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Bawaslu, kembali lagi bersama saya Dewi di podcast Bawaslu Kota Blitar. Kali ini kita akan mengangkat satu tema bersama staf dari Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bapak Agung Setia Hermawan. Selamat pagi Pak Agung. Selamat pagi Mbak Dewi. Kali ini tema yang akan kita angkat tentang pengawasan ya Pak. Jadi karena Betul. kita Bawaslu, kita akan mengangkat tema pengawasan. Ya. Kenapa Pak dinamakan partisipatif? Mungkin bisa dijelaskan? Jadi begini Mbak Dewi, artinya Bawaslu sendiri butuh peran penting daripada masyarakat. Karena terus terang dengan keterbatasan personil ini, kita membutuhkan peran masyarakat untuk mengawasi berbagai tahapan. Nah, tentunya ini sudah diatur di dalam undang-undang, khususnya undang-undang tahun 1945, khususnya pasal 22E itu, terkait dengan asas pemilu yang luber jurdil dan juga terkait dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pengawasan partisipatif. Artinya bahwa Bawaslu membuka peran penting masyarakat untuk mengawasi tahapan pemilu dalam rangka pemilu yang memiliki integritas. Oke, mungkin pemirsa ingin tahu ya, siapa saja sih yang boleh mengawasi? Jadi apakah dari lini masyarakat apa aja atau mungkin dari golongan apa aja? Kira-kira dari golongan apa aja Pak untuk yang boleh mengawasi di partisipatif ini? Ya Mbak Dewi, artinya bahwa pengawasan partisipatif itu juga melingkup semua golongan. Dalam arti bisa tokoh masyarakat, bisa tokoh agama, bisa dari ormas ataupun dari media, ya. Artinya tetap pengawasan itu adalah pengawasan yang aktif dan bertanggung jawab. Jadi banyak segmen masyarakat yang bisa menyentuh di warga negara Indonesia yang di pengawasan ini ya. Kemudian untuk urgensinya Pak. Jadi seberapa penting sih pengawasan itu nanti bisa berpengaruh di mungkin proses pemilunya? Ya, begini Mbak Dewi. Jadi pengawasan partisipatif itu adalah untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan kecurangan. Betul. Ya. Terus yang kemudian meningkatkan daripada demokrasi itu sendiri. Dan yang lebih terpenting adalah meningkatkan kepercayaan terhadap publik. Gitu ya. Jadi kita harus membangun trust di masyarakat supaya lebih percaya pada lembaga ini. Ya. Khususnya dan umumnya di penyelenggara pemilu, gitu ya Pak. Ya. Kemudian untuk bentuk-bentuk pengawasannya Pak, kira-kira apa ada treatment khusus atau mungkin ada kita harus mengarahkan di bentuk pengawasan seperti apa yang khusus atau yang bagaimana Pak? Ya. Jadi, supaya nanti kita tepat sasarannya. Ya. Jadi begini, artinya bagaimana pelaksanaan itu untuk partisipatif, artinya pada saat tahapan itu sudah berjalan, ya masyarakat monggo silakan mengawasi tahapan pada saat berjalan, ya. Kemudian ikut partisipasi, ya. Ketika ada sosialisasi dari Bawaslu dan lain-lain seperti itu. Kemudian juga terkait penyebaran berita yang baik. Karena selama ini banyak berita hoax, ya, yang menyesatkan masyarakat. Nah, harapan masyarakat juga meluruskan berita itu, jangan sampai hoax itu menjadi konsumsi masyarakat. Ya, di blow up lagi gitu ya. Mau diluruskan itu, artinya beri masyarakat itu pendidikan yang baik. Coba deh. Untuk bentuk-bentuknya Pak, apakah kita harus masuk langsung ke sekolah-sekolah mungkin atau kita melibatkannya pengawasan mereka masyarakat itu gimana Pak? Apakah kita harus mengadakan suatu kegiatan khusus atau bisa secara personal misalkan dari Pak Agung sendiri memberikan stimulan ke masyarakat supaya lebih mengena atau mungkin di masyarakat sekitar, di tetangga sekitar maksudnya.
Begini Mbak Dewi, artinya bisa pribadi atau bisa komunitas. Kalau misalnya pribadi ya, katakanlah mengikuti tahapan, laporkan segala bentuk kecurangan itu bisa, Pak, ya, bisa berarti? ke Bawaslu. Jadi Bawaslu memberikan saluran resmi kepada masyarakat untuk melaporkan terhadap adanya kejadian pelanggaran. Itu Mbak Dewi. Iya, mungkin Sobat Bawaslu banyak yang belum tahu ya, kira-kira bentuk aduannya itu kemana Pak, kalau misalkan ada sesuatu yang janggal atau yang mungkin tidak sesuai dengan prosedurnya? Ya. Ataukah harus ada hotline-nya? Ya. Atau ada helpdesk-nya Ya. mungkin? Ya bisa, nanti bisa langsung datang ke Bawaslu ataupun lewat petugas. Artinya nanti pada tahapan pemilu kita memiliki jajaran di bawah kita Pak, termasuk sampai dengan kelurahan. Tingkat kelurahan kita memiliki Panwaslu kelurahan. Nah, bisa dijalurkan lewat situ ataupun langsung, ataupun nanti lewat hotline juga bisa, ataupun SMS juga bisa. Nah, kita memiliki berbagai cara Mbak, dari berbagai cara, jadi agar masyarakat itu berpartisipasi aktif. Nah, saya sampaikan juga Mbak Dewi bahwa Bawaslu juga mengadakan sekolah pendidikan partisipatif, istilahnya P2P ya, bagi masyarakat jadi yang untuk ingin itu ya Pak, usia pemula. di pemula. Ya. Jadi untuk yang 17 tahun. Betul, jadi anak-anak yang pemula sudah kita adakan diedukasi sekolah gitu ya Pak. Nah, ini tujuan untuk membantu peran masyarakat untuk aktif. Jadi dari bawah, misalkan kita dari yang paling dasar, dari pemula, kemudian di segmen masyarakat secara umum, kemudian mungkin di tingkat organisasi. Ya. Kalau untuk di TNI, Polri, ASN, apakah juga perlu Pak untuk ikut berperan serta? Saya kira kalau TNI, Polri kan netral Mbak Dewi, jadi kan tidak, artinya mereka posisi di netral ya. Mungkin kalau ASN bisa ya, karena ASN kan memiliki hak pilih, jadi itu bisa. Nah, selain itu warga negara pun juga dibatasi karena yang memiliki hak pilih, kalau di bawah itu kan otomatis mereka tidak memiliki hak untuk memilih. Jadi begitu Mbak Dewi. Jadi banyak cara ya Pak, banyak cara, kemudian segmennya juga bermacam-macam. Ya. Gitu. Ya. Baik Pak Agung, mungkin secara garis besar kita sudah memaparkan ya. Teman-teman yang mungkin awam atau kurang familiar dengan apa itu partisipatif, mungkin ada sedikit gambaran. Kira-kira apa sih Pak outputnya, capaiannya kalau kita secara proaktif mensosialisasikan partisipatif ini? Harapan begini Mbak Dewi, artinya harapan kita dapat melaksanakan pemilu yang memiliki integritas. Jadi pemilu yang sesuai dengan asas pemilu, berjudil, yang memiliki integritas, sehingga apa yang kita cita-citakan bersama tercapai terkait dengan pemilu itu sendiri. Gitu. Sepertinya mungkin Sobat Bawaslu sudah ada sedikit wawasan ya untuk pengawasan partisipatif. Sudah bisa disimpulkan, jadi betapa pentingnya kita berperan aktif di pemilu agar asas pemilu itu berjalan sesuai dengan asasnya, berintegritas dan sesuai dengan hasil yang kita inginkan. Demikian informasi dari kami Sobat Bawaslu. Jika ada pengaduan terkait dengan pelanggaran, sahabat Bawaslu ataupun masyarakat pada umumnya bisa langsung datang ke kantor Bawaslu Kota Blitar supaya terwujud pemilu yang luber, jurdil, dan berintegritas. Sampai ketemu di episode-episode selanjutnya yang lebih menarik. Bersama rakyat, awasi pemilu, bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes.